wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat sunat tarawih dan witir dan memperingati peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurus masjid yang kita hormati, imam, ustaz pusihat yang kita hormati, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memperingati namanya nuzul Quran. Nuzul ini bahasa Arab, kalau bahasa kita artinya turun. Nazal turun. Nuzulul Quran, yang turun ke Quran maka bernama nuzulul Quran. Kalau yang turun ke Karambi namanya nuzul Karambi namanya. Kalau yang turun ke orang nuzul orang namanya. Tukang dari hati memanjat, memperbaiki loteng, kemudian istirahat turunnya ke bawah. Apa namanya tuh? Nuzul tukang namanya. Jadi nuzul itu bahasa Arab yang artinya turun. Berarti kalau nuzul Quran, berarti Quran itu turun dia. Turun pasti dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari mana Quran itu turun? Al-Imam di dalam kitab Manahilul Irfan, Imam Az-Zarqani rahimahullahu ta'ala, diuracilin kitab beliau Manahilul Irfan fi ulumil Quran. Turunnya Al-Quran itu ada beberapa fase. Pertama, Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ay sama'id dunya. Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti mengatakan Baitul Izzah ay sama'id dunya. Mana sama'id dunya? Langit dunia. Dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia. Langit dunia itu kata para ulama, termasuk Imam Sawi dalam Hasyiah Sawi, kama ayyallah ila sama, sebagaimana engkau memandang ke atas nampak di awal langit, itu namanya Baitul Izzah. Langit dunia itu nak sebenar langit, baru benar langit dunia. Sampai situ jauh mata kita memandang. Tinggi langit itu, tinggi langit itu tinggi dia. Rendah itu langit bisa kakak orang. Langit nomor. Kalau yang langit itu tinggi dia. Turun daripada Baitul Izzah kepada siapa? Ada qalbin Nabi Muhammad, masuk ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu proses turunnya Al-Quran maka bernama nuzul. Memang dari tempat yang tinggi, Lauhil Mahfuz tempat yang tinggi, langit dunia tempat yang tinggi. Turun ke mana? Qalban Nabi, kepada dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan turunnya? Ulama aktsar lebih banyak berpendapat turunnya itu di dalam bulan Ramadan. Kebetulan di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkan Quran di bulan Ramadan. Pertanyaannya, diturunkan Quran di bulan Ramadan itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau dari Baitul Izzah ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan bahwa yang turunnya di bulan Ramadan itu dari Baitul Izzah ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab yang bagus
bagus punya Imam Suyuti, namanya Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ada lagi Asbabun Nuzul. Di dalam punyanya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Turun ke dalam dada Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan, maka itulah kita diingatkan untuk memperingati acara yang bernama Nuzul Al-Quran. Ada apa sebenarnya dengan Al-Quran ini? Kenapa harus dimuliakan? Kenapa harus kita memperingati Nuzul Quran? Karena Al-Quran kitab suci. Kitab suci, la tabdil wa la tahrif wa la tahdhif. Tidak boleh diganti, tak boleh dihapus, dan tak boleh direvisi. Siapa namanya dan murtad itu? Sayyidina Ibrahim. Hapus 700 ayat dalam Al-Quran, kata dia. Tak bisa. Kan belum ada apa-apanya lagi itu si Ibrahim itu, si Budin itu. Lebih cerdas Musailamah Al-Kazzab lagi. Lebih cerdas orang-orang jahiliyah dahulu kala. Kata Nabi, jangan kalian rubah Al-Quran lagi. Tak usahlah kalian merubahnya, tak usah kalian menghapusnya. Kalian cuba senyubik satu ayat, jadilah kata Nabi. Cubit satu ayat, sikit aja jadilah satu ayat. Itulah dia cuba ubiknya Musailamah Al-Kazzab satu ayat itu. Bunyinya kita lupa, yang arti terjemahannya kata melompat-lompat masuk ke dalam kolam. Itu yang dia ayat. Tak bisa. Kalau kalian tak bisa, kata Rasulullah, ud'u syuhada'akum, ajak sahabat-sahabat kalian untuk menulis ayat Al-Quran. Tak bisa. Nah, itu dia. Jadi Al-Quran kitab suci. Saking sucinya Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i mewajibkan orang menyentuh Al-Quran dalam keadaan berwudu. Kalau tidak berwudu, haram menyentuh Quran. Baca kembali kitab-kitab di pondok itu. Dalam matan takrib jelas, dalam i'anatul talibin jelas, dalam minhajul talibin jelas itu. Salah satu haram bagi orang yang berhadas kecil. Apa yang haram? Mashu, menyentuh daripada Al-Quran. Nah, ini kitab suci ini. Coba cari apa yang wajib kita berwudu menyentuhnya selain Al-Quran. Coba. Memacik pinti wajib wudu dah. Memegang majalah wajib berwudu dah. Memacik orang rumah wajib wudu dah. Tidak berarti tidak mulia berarti rumah itu. Apa lagi kira-kira yang mesti berwudu memegangnya? Cuma Quran. Quran yang wajib berwudu memegangnya. Bahkan bukan saja memegang. Apabila kita meletakkan sesuatu saja, kita buka dia dengan tangan kita, sedangkan kita tidak dalam keadaan berwudu, tak boleh, haram hukumnya. Begitu sucinya Quran, mulianya Quran. Di mana kita bisa melihat adab-adab terhadap Al-Quran itu? Lihat di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, karangan Imam Nawawi, Muhammad Zakaria Syarah An-Nawawi. Saking mulianya Quran, tidak boleh menunjuk kaki kepada Quran. Menunjuk kaki. Kaki itu kita kedepankan itu. Apa namanya itu? Apa dia anak apa namanya? Menunjuk kaki. Quran letak di muka, apa menunjuk? Tak boleh tengok dalam At-Tibyan. Wala taj'alu sunduqa. Tak boleh juga dijadikan dia sebagai sunduk. Sunduk itu sampai simpan. Ada piti letaan, ada surat nikah letaan, ada surat tanah letaan supaya aman jadi cilok jin. Jadi jika banyak jin umpamanya. Diletakkan di situ, tak boleh, haram hukumnya. Kalau di buku-buku lain boleh. Tak apa-apa, nak jadikan di buku mana saja, nak jadikan pipi di situ. Tapi dalam Al-Quran tak boleh. Dan bahkan bisa menyebabkan seseorang murtad kalau dia tidak beradab kepada Al-Quran. Apa contohnya Ustaz? Buka
kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Apa contohnya? Menulis ayat Al-Quran dengan najis. Awak berpadai tadi kau banyak orang datang. Kenapa? Pada waktu terbuka, tapi setiap orang ingin membeli tutup tangannya pada waktu kecilnya. Karena kalau Ustaz usia kan kena kebaji tu. Ada kebaji ya. Bahasa Indonesia. Kebijis. Kebaji itu macam mana? Kebaji itu macam mana? Kebaji itu penting mau menerjemahkannya. Pokoknya orang ingin berjual beli, tidak nampak kedai kita itu oleh orang. Padahal kedai kita itu terbuka. Karena sihir begitulah umpamanya. Kedai kita itu buka, tapi setiap orang ada keperluan ke kedai awak itu kecilnya tutup kan. Apa kedai apa lah kamu tutup apa? Tidak pernah kedai yang tutup lagi kecil awak. Kedai itu terbuka aja kecil awak. Rupanya kedai kita itulah kedai kebaji. Datanglah kita kepada dukun. Kecil awak ke dukun, Pak. Ada yang hukum mungkin tadi kebajinya Pak. Apa tu? Banyak orang nak jual beli, tapi nampak dia ada yang hukum tutup. Oh gitu. Kecil dukun, nio ambo wajan caranya untuk penangkas itu. Yo Pak, ambo datang kapak menuntut ini dapat itu lah Pak. Jadilah dan kecil dukun tulis Al-Fatihah pakai mohon maaf. Tulis Al-Fatihah pakai daripada darah sembelihan ayam. Ambil ayam, sembelih, tampung darahnya, masukkan ke macam pena, tulis jual darah itu. Apa hukumnya? Murtad. Langsung keluar dia daripada Islam. Kenapa? Karena meremehkan Al-Quran. Itu mulianya Quran Pak. Menulis ayat Al-Quran dengan najis dalam keadaan sengaja, murtad wa'iyadzubillah. Bahaya itu. Itu mulianya Al-Quran. Mana mulianya Al-Quran lagi? Mulianya Al-Quran tidak seluruhnya bisa menerima Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dalam ayat Allah menyebutkan tidak ada yang sanggup menerima Al-Quran. Suyyiral jibalu aw quti'at bihil ard. Berikan gunung-gunung meledak, berikan ke bumi hancur. Yang bisa menerima Al-Quran adalah manusia. Maka oleh karena itu Al-Quran kitab mulia yang layak untuk kita muliakan. Salah satu cara memuliakan Al-Quran memperingati peringatan nuzulul Quran. Kalau dulu namanya bid'ah peringatan nuzul Quran, itu berarti ditanyakan engkau serius nak mencintai Quran? Nabi nak pernah memperingati nuzul Quran. Yang menerima nuzul Quran itu Nabi tak boleh memperingati lagi. Awal memperingatinya supaya lebih tahu kita, lebih cinta, lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau tidak ada nuzul Quran, akan dua riwayat-riwayat kemuliaan Al-Quran itu. Kita peringati, tahu kita kemuliaan Al-Quran. Mulia. Bacalah dalam kitab At-Tibyaan fi Adab Hamlatil Quran itu. Mulia, tak ada yang mampu menerima Al-Quran. Tak ada yang sanggup dia untuk menerima Al-Quran. Tapi manusia bisa dia menerima Al-Quran. Itu Al-Quran itu kita mulia. Maka ada orang yang mengatakan Quran ini ketika ketika disimpan, ada ketika disimpan terjadi kebakaran. Quran tidak terbakar. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran seluruhnya ada dalam Quran. Nah, obatnya ada. Tadi dibaca ayat oleh qari kita tadi. Syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini sebagai obat. Siapa yang bisa mengobati seseorang dengan Al-Quran? Dari sahabat Nabi dulu lagi sudah ada, namanya Abbas Sa'id Al-Khudri. Abi
Sa'id Al-Khudri orang yang paling pintar mengobati orang dengan Al-Quran. Ada orang sakit, dia baca Al-Quran. Suatu ketika ada orang kaya digigit oleh kalajengking. Kalajengking di Arab berbeda dengan kalajengking di kita. Makanya dalam hadis 5 hewan yang dianjurkan untuk membunuhnya. Disunahkan kita membunuhnya 5 hewannya. Di antara yang 5 itu ada satu namanya kalajengking. Kenapa dianjurkan oleh Rasulullah kita membunuhnya? Karena dia hewan yang mematikan. Jadi kalajengking itu bahaya, Pak. Kalau ada pantatnya itu bisa mati, Pak. Jadi jangan kalau saya kalau ambil seliter berapa miliar kecilnya kecil apa itu betul? Ada kecilnya ambil sekelilingin kayu, kecilnya ambil setengah kalajengking katanya. Seliter itu berapa miliar itu? Kecil apa itu? Tidak punya apa tahu? Kalau ini juga tidak perlu tahu. Boleh memeliharanya tak boleh, tapi menyuruh bunuh karena dia berbahaya. Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada orang yang digigit kalajengking, Abu Sa'id Al-Khudri diminta untuk datang. Dibacakan ayat Al-Quran oleh Abu Sa'id Al-Khudri, langsunglah orang ini sembuh dengan berkat Al-Quran. Itulah yang disebut dengan syifa'un, syifa, obat daripada penyakit adalah Al-Quran. Apalagi kemuliaan Al-Quran, banyak kemuliaan Al-Quran. Sungguh indah kemuliaan Al-Quran. Tak boleh dianggap sepele, tak boleh kita tak beradab, dan bahkan dalam satu qaul disebutkan lu'inal Qur'an li sahibih. Quran itu melaknat si sahibnya. Siapa si sahibnya? Si sahibnya orang yang membacanya tapi tidak beradab dengan Al-Quran. Diletakkan si Quran di bawahnya sama data jempinggulnya. Nah, orang dulu tutulahnya. Makanya kalau ingin mengaji pakai rehal. Kita tahu rehal. Yang bersilangan itu rehal. Supaya apa? Jangan sama data itu jauh pantat itu. Kalau pakai mantak Quran lantainya duduk lantai Qurannya mantak di lantai. Sama data dengan lantai. Hati-hati. Jangan sampai kita kena laknat karena tak beradab dengan Al-Quran. Orang dulu itu luar biasa, adabnya dengan Quran luar biasa, dijaga betul sampai tidak keadaan umur itu insyaallah bukan. Nah pernah yang berikut, ada orang berikut, papaci bayar ada itu, apalagi dulu kada dulu papaci Quran. Dan bahkan anak daripada Abu Jahal namanya Ikrimah, sahabat Nabi, setelah membaca Quran diciumnya Quran oleh Ikrimah. Boleh, bukan bid'ah. Kecil orang ini kalau tak pernah dilakukan oleh Nabi bid'ah kecil. Mencium Quran itu nak boleh lo kecilnya lah. Ada yang melakukan cium Quran itu Ikrimah ibni Abi Jahlin. Mencium Quran, walaupun Nabi tak mencium Quran, Ikrimah dia sahabat Nabi, termasuk bagian daripada akhlak sunnah mencium Quran. Sadaqallahul azim. Mencium Ikrimah. Kenapa Ikrimah mencium? Karena Ikrimah sayang. Kenapa Ikrimah meletakkan di atas kepala? Karena Al-Quran tinggi. Bukti tingginya diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia, sampai ke dada Nabi Muhammad. Kan gini orang selalu bid'ah aja deh. Nggak ada Nabi bid'ah. Nggak isi pauli bid'ah lah. Ikrimah sahabat Nabi mencium Quran. Tanda Quran itu mulia. Tanda Quran itu kitab yang agung. Tidak bisa kita sepelekan, tak bisa kita remehkan. Dan bahkan saking mulianya Al-Quran, Nabi mengatakan dalam hadis Sunan Tirmizi, "Falikulli harfin 10 darajat." Setiap hurufnya mendapatkan pahala 10. Wala takul alif lam mim harfan. Jangan kalian kira alif lam mim itu satu huruf. Nah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 kali 10, 30. Cuma membaca alif lam mim. Lah dapat pahala 30 pahala. Sadaqallahul azim. Lah dulu. Jadi kawan apa dia alif lam mim itu banyak dong, jadi 30 saja. Kalau dalam Ramadan digandakan berarti 30 kali 2 60. 60 itu sekejap koloninya. Kalau ada
dulu. Besar pahala Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 19 huruf dikali 10 190 huruf. 190 pahala Allah beri kepada kita cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak masak bismillah, nak nyuci baju bismillah, nak menggosok kain bismillah, nak menyapu bismillah. Kali saja 100 kali ibu membaca bismillah dalam sehari lah mendapat pahala berapa kilo-kilo. Sekali membaca bismillah 190 pahala. Kalau 100 kali 1900 sampai 8.000. Bayangkan banyaknya pahala. Maka ada di dalam kisah dalam Majalis Susaniyah, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Fasli As-Siddiq Al-Azhari. Bagus kitabnya. Dulu ada ibu-ibu orang taat. Taat ibu. Apa kata ibu kok hikayat dia bukan riwayat hadis. Kata ibu kok amalannya je bismillah dia. Memasak nasi je bismillah, menyuci baju je bismillah, menyapu bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya awali dengan bismillah. Dapat jodoh orang ahli maksiat. Lakinya kalau dia berjudi, mabuk, duduk di kedai berjudi, mabuk. Itu kalau dia lakinya. Istrinya solehah, lakinya tidak soleh. Orang cilaku, ahli maksiat lakinya tadi. Tapi istrinya luar biasa. Sabar. Kapan kaladang lah laki. Kecil lagi dan besok kapan kaladang kau siapkan saja ya. Yalah, bang. Bismillah. Besok jago agak pagi di tanah nasi je bismillah. Dimasukkan lagi je bismillah. Siapkan sepatu buat je bismillah. Nah siap saja ya. Lah ada di pasangan dan di lapen abang. Bang hati-hati bang ya je bismillahirrahmanirrahim abang berjalan. Kecil abang jadi bismillah. Kalau hidup rumah kecil. Bosan saja je bismillah. Untuk nak kecil lakinya tadi. Akhirnya laki dari gongkol, berangnya ke bininya, emosi ke bininya. Jadi pengen ke ladang rimau. Dapatlah nampak dia ada sarang tawon yang agak gadang. Dimasukkanlah sarang tawon tadi dari sisi tawon tadi ke dalam goni, ikatnya dibawa pulang. Pas dibawa pulang, kecilnya ke bininya. Iku banyak isi rumah gitu. Punya bang, kasih banyak bang lagi cik bini ya. Mimpi aku lah bang malam tadi bang lagi cik bini. Iku banyak loh di dalamnya ada kacang panjang, ada pucuk ubi, ada pisang. Banyak dalam minggu kok deh. Tadi buka ni bini nana, bekol buka kecil lagi tu. Tunggu dan sampai kalau kadai dulu lah, kadai dan tadi boleh di kadai kau buka lah, dan kecil lagi ni tadi. Itulah, tinggal. Bayar bang ke kadai, abang pergi ke kadai. Nyebukalah sarung tadi, nyebukalah boni tadi dia bini. Tapi bini ko memang jo bismillah. Buka dia bini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah sarang tawon tadi menjadi emas. Bukan emas dengan bismillah. Itu hebat bismillah. Pulang lagi. Jadi kalau lakinya pulang dari kadai, sujud-sujudlah bini yang laki. Bang mau kasih banyak bang, apalah bang buat kamu ke bang mimpi apa tu kecil bang? Ameh bang lagi yang baru dosa goni bang. Ameh kecil bang. Iyo bang ameh bang jadi. Tak ada. Isu apa aku ingin sampai ke ladang. Jangan cari apa yang gadang pula salah tahu pada abang boleh. Orang kan jadi apa yang gadang lebih kau balik bang. Yalah isu sampai ke ladang macam abang. Pasti asalnya siapa dah dipilih bismillah. Air bukit je bismillah, nasi di bukit je bismillah, sepatu buat siap saja je bismillah. Agak subuh pagi lagi tak hati-hati bang je bismillah. Anak saja bismillah kan boleh kan kecil lakinya kah bini tadi bosan. Abang terobsesi kemarin itu karena dapat bongkahan emas yang gadang. Jadilah dia abang memang dan pada gadang puluh sarang tawon. Sarang tawon yang paling gadang pakai goni gadang. Yang ambil yang masuk aja agak gadang untuk pulang. Ibu di rumah si kecil itu ibu di rumah. Oh deh, apa kau bang kecil lo? Iku mau dipatangnya kau pisang, ada kacang panjang, ubi. Aku cuma ni kau kan jagung masak ni kecil abangnya. Oh iyalah. Kali buka dia bini kau ni tadi. Ikut dan kau buka kau dan buka lagi kau kecil lagi ya.
Betul lah, dia buka ke mobil ke pasar kecil lagi. Buka bini pai belanja kami wak batang tu. Ambil seketep pai ke belanja ke pasar. Kunci pintu yo. Pailah bini ke pasar, pintu ditutup, kena buka lah bunyi tadi dia laki tadi. Tidak pandai membaca bismillah doh. Pas dibuka, tidak berubah sarang tahun berubah. Apa yang buka? Habis ngomong apa pulang ini dia aku abang dia aku itulah dia kau bisa berubah jadi awak apa dia minta kecewa apa nak kau baca ayat ada ini ya aku segala sesuatu di bismillah. Jadi itu kalau nio ame nyoba lelaki yang suruh lagi cari sama tabuan tapi baca bismillah aku jadi cukup lo kalau nak amu beca cuba ada sama tahu nak cuba buka bismillahirrahmanirrahim mana tahu itu khasiat dari bismillah. Jadi itu dari guru-guru di terjalan tapi dalam majelis sesaniah itu ada dalam bab fadilatul bismillah. Hebatnya ayat Al-Quran, mukjizat yang terbesar, mukjizat yang termulia itulah Al-Quran. Ada tandingan daripada Quran. Ini kitab yang hari ini kita peringati nuzulnya. Turun Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Ini turun dalam keadaan mutarajiman. Apa mutarajim? Dalam keadaan berangsur-angsur. Quran itu tak turun sekaligus ke Nabi Muhammad doh. Dalam kata ulama ahli tafsir, Imam Zarqani turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah utuh. Dalam Manahilul Irfan utuh turunnya seluruhnya. Tapi dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, inilah turun dalam keadaan mutarajiman, dalam keadaan berangsur-angsur, turun ayat dulu, turun ayat dulu. Di apa ayat itu berbeda turunnya? Kenapa tidak seluruhnya turun? Karena ada namanya asbabun nuzul. Itu ya asbab-asbab turunnya Al-Quran. Jadi ada asbab-asbab turunnya. Contoh asbab turun ayat Al-Quran. Ada kasus apa-apa. Ketika awal Ramadan Nabi berapa kali, Pak? Nabi pernah puasa Ramadan berapa kali? Nabi pernah puasa Ramadan berapa kali? Tak tahu. Nabi pernah puasa Ramadan. Ramadan itu diwajibkan tahun berapa? 2 Hijriah. Berarti kalau 2 Hijriah Nabi berapa kali puasa? Ada kaul mengatakan Nabi kita sempat berpuasa sebanyak 9 kali. 9 tahun Nabi puasa Ramadan. Suatu ketika orang lalu hukum hukuman bagi orang yang berpuasa di siang Ramadan untuk berhubungan suami istri. Sahabat tak ada tahu surang dulu. Bertanya langsung ke Rasulullah, takut. Bertanya langsung ke Rasulullah, sogan. Akhirnya sahabat tanya bertanya antaranya dua. Ada nabi yang Rasul kini kawan yang sedang puasa. Apa hukum awak hubungan suami istri? Dan kecil sahabat tadi, aku boleh pernah hubungan suami istri? Tak boleh nak. Awak puasa nak. Dan kecil yang pertama, nak dia gue hanya bayar kepada si B. Aku malam maksudnya malam Ramadan, aku lihat hubungan suami istri. Dan kecil si B lain tapi sekali-sekali. Dan aku sampai ke orang nak kecil si B. Tak. Tidak cukup ya. Dan kecil si A tadi hubungan suami istri di malam Ramadan tak boleh. Kalau siang puasa malam mesti puasa. Selama 30 hari itu tak boleh menyentuh itu dulu. Dan kecil si A. Dan kecil si B lain tapi sekali-sekali. Nak boleh datang ke si C. Itu sahabat Nabi. Aku malam Ramadan sudah tarawih itu lihat hubungan suami istri. Dan kecil si C lain. Aco, tapi pun diam jelasnya sambil ke Nabi dia takut. Hukum ketika itu belum ada. Hukum ketika itu belum ada. Akhirnya sahabatku bingung, apa caranya? Nak kecil si
Rasulullah. Lalu samahtum, itu kayak orang Mesir. Lalu samahtum. Apa kecil sahabat Rasulullah? Orang itu tidak bertanya kan ke Rasulullah. Cuma agak malu kan? Agak malu Pak. Itu kan pribadi awak, itu privasi awak. Aku nak bertanya ke Cik Nabi. Cik sahabat aku hukum mau hubungan suami istri di malam Ramadan. Di malam Ramadan ke Cik Nabi. Yo, di malam Ramadan. Sudah sembahyang tarawih teragak awak itu apa hukum itu Rasulullah. Nabi pun ketika itu tidak tahu karena tidak ada hukum. Tak ada apa-apa, tidak ada hukum. Akhirnya bagaimana? Turunlah ayat, langsung datang Jibril pemantau ayat. Berbunyilah ayat itu. Uhilla lakum lailatas siyam wafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Dihalalkan bagi kamu untuk menggauli istri-istrimu di malam Ramadan. Turunlah ayat. Dan ayat itu turun ketika malam di bulan Ramadan dan bernamalah asbabun nuzul. Jadi gara-gara pertanyaan sahabat tadi maka turunlah ayat Al-Quran. Oh, nah ada lagi tepuk tangan sahabat dan acok tadi. Alhamdulillah kita dah sakit tidak boleh je. Cuma kawan yang pertama tadi yang pertama tu cerita jadi memangnya. Hukum ada nado di lokal itu namanya asbabun nuzul namanya. Asbab turun ayat. Itu salah satu contoh. Kini lah dari asbab dulu saya kini ada turun Quran ada Nabi tak ada leno. Wahyu pun tak ada leno. Lalu orang mengatakan ayo lain Nabi Khidir wali tak ada tu butuh orang itu. Ada kini orang ngaku jadi wali dan kek wali Nabi Khidir. Tak ada wali setan itu. Tak ada ya. Nabi kita sudah wafat. Al-Quran sudah tak turun lagi. Kan sudah disebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Apa disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Selesai sempurna. Islam sempurna, syariat sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Itulah turun ayat. Mana ada ayat turun lagi dong? Ini pun ada ayat turun. Walaupun nama awak Muhammad, tak ada turun ayat awak Muhammad. Nah, tu namanya asbabun nuzul. Ambil contoh asbabun nuzul yang kedua. Itu contoh lagi. Ketika dulu minum khamar biasa. Khamar biasa dulu minum. Khamar itu minum mabuk-mabuk tua. Biasa sambil minum mabuk-mabuk. Biasa sahabat. Dia karena ada hukum tentang minum khamar. Dulu tu masih boleh saja minum khamar. Sudah minum-minum mabuk, baik pula semayang. Begitu dalam tafsir disebutkan. Kami minum-minum mabuk, baik semayang. Minum-minum mabuk, baik semayang. Bayangkanlah, imamnya mabuk, siang minum malam tu, makmumnya mabuk pula. Semayanglah, semayang Isya. Ayat dibaca di imam, ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum mabuk. Imam mabuk, makmum dari belakang mabuk juga tak dapat dia sambung ayat itu dong. Bayangkan akan parah ya, sambung ayat itu apa? Ini banyak dia nampak mabuk gitu. Lakum dinakum baca lakum jangan dapat dia. Oh, mengadulah sahabat Rasulullah. Selesai semayang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, annal fulana amama as-salah. Saya nuntut jadi imam semayang kami ya Rasulullah. Jadi salahnya ya Rasulullah. Yang ulang-ulang pun dia kafir, ulang-ulang. Jadi kecil Nabi, apa yang kalian lakukan malamnya? Yang kalian lakukan
salat tu apa? Kecik sahabat syarabnal khamar. Kami minum khamar ya Rasulullah. Kami sudah minum tua, kami sudah mabuk. Kami salat ya Rasulullah. Hukum khamar ketika itu belum ada. Itulah langsung Jibril perintahkan ayat. Apa punya ayat? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat kalian dalam keadaan mabuk. Turun pula ayat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wajtanibuhu la'allakum. Jelas dalam ayat. Inazamnya hanya saja khamar, judi, mabuk-mabukan. Itu adalah perbuatan keji dan kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Semenjak ayat itu turun, maka khamar sejenisnya yang memabukkan hukumnya haram sampai hari kiamat. Jadi juga minum khamar pun dalam sayang. Jadi ajak Ustaz bersihat mabuk, Ustaz jangan boleh dah. Haram hukumnya. Kenapa haram? Karena ayat sudah turun. Itu namanya asbabun nuzul. Jadi karena itulah diangsur-angsur turun mas ayat dulu, turun besok 2 ayat, turun besoknya 3 ayat. Tergantung kepada zuruf katanya. Tergantung kepada zaman keadaannya. Makanya berapa lama turunnya Quran? Selama 23 tahun lebih kurang. Itu yang namanya sebabun nuzul. Maka oleh karena itu, apa yang mesti harus kita lakukan gini? Quran tidak turun lagi. Dan Quran itu tidak boleh kita revisi. Tidak boleh kita tabdil tukar. Ayat titiknya pun tak boleh kita tukar. Jadi apa hari ini? Hari ini umarna wa khidmatuna lil Quran, khidmat kita kepada Al-Quran. Awamil khasah kata Imam Az-Zarqani. Apa amalan yang khusus kita untuk Al-Quran? Pertama, belajarlah bahasa Al-Quran. Bahasa Quran, bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Itu tandanya awak pelayan Al-Quran. Kalau sahabat Nabi dulu jelas dia melayani Al-Quran, dia hasilkan hukum dari Al-Quran. Imam Syafi'i menghasilkan hukum dari Al-Quran. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali mengeluarkan hukum dari Al-Quran. Kini kita mengeluarkan hukum dari Quran tak mungkin. Jadi bagaimana? Cukup dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa mendalami Al-Quran. Jadi bisa saja hukum yang belum dikeluarkan oleh ulama kita pun mengeluarkan hukumnya. Kita tak bisa jauh dari orang Arab. Oh, Islam Nusantara juga ya Ustaz. Jadi tidak apa dong. Islam Nusantara konsep dengan konsep negara seperti yang ada di Indonesia boleh, tapi bukan berarti Islam Nusantara harus membenci Arab. Tak bisa. Kita tak bisa berlepas dari orang Arab. Tak bisa. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, Imam Suyuti menukilkan dalam Jami' As-Saghir, cintailah orang Arab kata Rasulullah. Kenapa? Annani Arab. Aku orang Arab kata Rasulullah. Wa annal Qur'an al-lughatal Arab, bahwa Al-Quran bahasa Arab. Wa anna lughatal ahlil jannah al-Arab, bahasa penduduk surga pun bahasa Arab. Jadi tak bisa benci orang Arab. Ada negara benci orang Arab, azab dia orang demo menang kan? Itu. Tak bisa kita benci ke Arab. Hutang budi waktu orang Arab Pak. Datang dulu deh ama-ama awak dulu cara berpakaian yang elok. Cuba tanyakan nenek awak, nenek awak. Aku pernah bertanya ke nenek aku zaman nenek aku masih gede-gede umur 6 tahun 7 tahun. Ama-ama anak-anak gadis di zaman itu tahu apa pakaiannya. Pakai pinggang, pakai pakaian dalamnya. Pakaian dalam. Pakai kain pinggang. Jadi itu pergi ke pasar, jadi itu pergi ke rumah-rumah orang. Tak ada pakai songkok, tak ada pakai baju Pak. Bila kenanya orang kita dengan busana muslim, tahu jilbab, tahu pakaian, tahu adab, tahu akhlak dari siapa? Dan ada asbab orang Arab memasukkan Islam ke negeri kita. Tahu tentang awak orang Arab, dia kunci orang Arab tu. Tersinggung Syekhul Al-Azhar, Imam Al-Akbar Syekh Ahmad Tayyib ketika ditanya oleh kiai dari NU dari apa? Siapa kan? Apa
bedanya Islam Arab katanya apa pendapat Tuhan tentang Islam Nusantara? Apa Islam Nusantara? Nusantara itu Islam seperti Islam di negara kami dan tidak seperti Islam di Arab. Tersinggung beliau. Islam dan Islam di Arab. Memang Islam di Arab itu macam mana? Kecil itu tersinggung beliau. Islamnya dunia dari Arab. Siapa? Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa jauh dari orang Arab, tidak bisa tidak. Kita harus akui orang Arab lebih alim. Kita harus akui juga orang Arab di dia adanya Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, aduh ini news tadi sama jawabnya dengan Abu Jawab kan dulu. Maksud TV-nya kan Abu Zainul nama Abu Zainul dulu jawab. Kenapa ada Abu Jahal? Abu Jahal mungkin menikah mungkin. Ini panggil cerita jatuh dia. Jadi ini Quran, kitab mulia. Apa khidmat kita pertama? Mempelajari bahasa Quran. Khidmat kita, pelayanan kita yang kedua terhadap Quran, selalulah kita baca Al-Quran. Ij'alul nawwir buyutakum bi qira'atil Quran, sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Dibaca Quran, disiarkan Quran, dinaungi Quran, dan Allah kita menjadi orang-orang ahli. Itulah kajian nuzul Quran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.